Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita masih bisa melaksanakan perkuliahan sebagaimana biasanya walaupun dalam keadaan daring seperti ini. Di sini kami dari kelompok ingin mempresentasikan akan hasil penelitian. Kok slide-nya nggak muncul? Sudah, Muncul, Seth. Main matiin audio dulu, Man. Ya. Matiin audio, main dulu. Di sini sebelum saya memulai untuk menjelaskan, saya akan memperkenalkan nama-nama dari kelompok saya. Yang pertama saya sendiri Muhammad Irsad. Yang kedua Rian Firmansyah. Selanjutnya Amelia Wijayanti, Halimatus Sabila, Sunia Desvita, Yulia Febri Soyanda, dan Ronald Irvian. Dan kebetulan saudara Ronald tidak bisa mengikuti presentasi hari ini karena ada dinas katanya. Baiklah, untuk selanjutnya penjelasan materi. Penjelasan materi yang pertama akan dijelaskan oleh Yulia Febri Soyanda. Kepada Yulia Febri Soyanda dipersilahkan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem ERP. Apa itu sistem ERP? Yang sistem ERP itu menurut dari O'Brien dan Maracas adalah sistem perusahaan yang meliputi semua fungsi yang terdapat di dalam perusahaan, yang didorong oleh beberapa modul software yang terintegrasi untuk mendukung proses bisnis internal perusahaan. ERP menurut James Hall adalah suatu model sistem informasi yang memungkinkan organisasi untuk mengotomatisasi dan mengintegrasikan proses bisnis utamanya. Dan di sini menjelaskan tentang perusahaan. Apa itu perusahaan? Rumusan pengertian perusahaan terdapat dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang wajib daftar perusahaan. Dalam pasal 1 huruf B Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang wajib daftar perusahaan. Langsung aja ke desain gimana? Langsung aja ke desain ya. Ini konsep. Ya, langsung aja ke desainnya. Ya, perusahaan Momo dulu dibicarakan nggak apa-apa. Perusahaan Mormo adalah sebuah perusahaan yang berdiri pada tahun 18 Agustus 2015. Perusahaan Mormo ini dipimpin oleh Bapak Setiawan. Dan di perusahaan Mormo produksi berbagai produk seperti gelang, gantungan kunci, jaket, baju, lainnya. Sebenarnya perusahaan Mormo hanya memproduksi gelang saja, namun seiring bertambahnya tahun, Mormo mulai melakukan kerjasama dengan pengusaha lainnya sehingga sekarang Mormo memasarkan berbagai macam produk. Perusahaan Mormo juga bisa dikatakan sebagai perusahaan yang sukses karena banyak konsumen yang kenal dengan Mormo dan juga banyak konsumen tertarik dengan produk yang diproduksi oleh Mormo. Maka itu kualitas produk dari Mormo
tidak perlu diragukan lagi. Ya nggak apa-apa, area fungsional tadi nggak apa-apa juga. Nah. Area fungsional yang ada pada perusahaan Mormo. Agar sebuah perusahaan terdapat beroperasi dengan baik dan menjadi perusahaan yang sukses, yang pastinya banyak bagian-bagian atau area fungsional yang terlibat dalam menjalankan perusahaan. Begitu juga dengan perusahaan Mormo. Pada perusahaan Mormo ada beberapa area fungsional yang mana setiap area fungsional memiliki fungsi dan tugasnya masing-masing. Berikut area fungsional yang ada pada perusahaan Mormo. Yang pertama ada leader, yang kedua ada jaga toko, yang ketiga ada admin, yang keempat ada bagian keuangan, yang kelima bagian gudang, dan yang keenam bagian marketing. Udah, siapa lagi yang presentasi? Baiklah, terima kasih kepada Saudari Yulia Pepriso Yandalubi. Selanjutnya akan pemaparan selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Sonia Desvita. Kepada Saudari Sonia Desvita disilakan. Saudari Sonia Desvita. Baiklah, yang pertama di sentral sistem ERP-nya yaitu halaman utama. Halaman utama ada beberapa bagian tabelnya seperti ada halaman utama, yang kemudian menu, tentang web, bantuan, setelah itu tabel-tabel. Selanjutnya, kemudian form pembelian. Form pembelian ada beberapa bagiannya yaitu nama, nomor HP, alamat, produk, kemudian produk yang dibeli, kemudian jumlah. Selanjutnya, kemudian registrasi admin. Registrasi admin ada beberapa bagian yaitu kita bisa memasukkan username, kemudian masukin password, selanjutnya. Siapa lagi? Selanjutnya, presentasi selanjutnya. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Sonia Desvita atas pemaparannya. Selanjutnya, penjelasan slide berikutnya akan dijelaskan oleh Saudara Rian Firmansyah. Kepada Saudara Rian Firmansyah disilakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini ada tentang halaman login admin, yang mana halaman login admin ini fungsinya nanti supaya si adminnya ini bisa melakukan login ke sistemnya gitu. Nah, yang namanya admin pastinya bisa melakukan berbagai banyak aksi di dalam webnya, misalkan seperti menghapus data, menambah data, mengubah dan sebagainya. Gitu. Nah, jadi pada halaman login ini ada beberapa masukan yang diperlukan. Yang pertama ada username-nya, habis itu dan password gitu. Nah, sedangkan pilihan pada tombol buttonnya itu ada login. Login ini untuk masuk ke sistem, setelah itu hapus masuk yang di sini di reset ya. Jadi dibersihkan lagi data yang di dalam formnya. Atau yang selanjutnya halaman registrasi. Nah, kalau misalkan yang adminnya ini belum melakukan registrasi, maka pada tombol halaman registrasi ini akan dibawa yang si admin tadi untuk melakukan registrasi. Oke. Lanjut. Nah, selanjutnya ada alamat admin. Apa sih maksud alamat admin ini? Jadi maksudnya pada alamat admin ini, ketika adminnya masuk, atau adminnya login, maka akan ditampilkan halaman admin ini.
Nah, jadi halaman admin sama halaman utama tadi beda ya. Jadi halaman admin ini dia bisa melakukan berbagai, misalkan ubah data, hapus data, tambah data, dan sebagainya. Nah, karena itulah pada bagian ini kami memberikan beberapa menu untuk adminnya seperti data pembelinya, data barang, data transaksi, dan data admin. Oke, silakan dilanjutkan. Baiklah, terima kasih kepada Saudara Rian Firmansyah. Selanjutnya, penjelasan materi oleh Saudari Amelia Wijayanti. Kepada Saudari Amelia dipersilakan. Baiklah, selanjutnya desain file atau database. Pada desain file, suaranya nggak tuh. Baiklah, lanjut. Selanjutnya yaitu desain file atau database. Pada desain file database ini adalah desain file tabel admin yang terdiri dari nama database Mormo, nama tabel admin, dan primary key-nya adalah ID admin. Selanjutnya, desain file tabel keuangan. Pada tabel keuangan ini terdiri dari nama database-nya yaitu Mormo, terus nama tabelnya keuangan, dan primary key-nya ID keuangan. Selanjutnya, desain file tabel marketing yang terdiri dari nama database-nya Mormo, nama tabelnya marketing, dan primary key-nya ID marketing. Selanjutnya, desain file tabel gudang terdiri dari nama tabel database-nya Mormo, nama tabel gudang, primary key-nya itu ID gudang. Lanjut. Nah, ini adalah bentuk korelasi tabelnya, di mana nanti gudang akan berelasi ke marketing dan keuangan. Dan admin akan berelasi ke gudang. Selanjutnya, kembali kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Amelia Wijayanti. Selanjutnya, penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Bila. Kepada Saudari Bila dipersilakan. Kepada Saudari Halimatus Sabila. Bila ada aman jaringannya? Iya, Rashad. Aman jaringannya, Bila? Aman. Oke, penjelasan selanjutnya, Bil. Maaf sebelumnya penjelasan materi dari Bila udah dijelasin oleh rekan Amel tadi. Jadi langsung masuk ke kesimpulan. Iya, langsung kesimpulan aja. Dari laporan atau pembahasan data dapat kita simpulkan bahwa sistem ERP ini adalah sebuah sistem yang sangat berguna dan penting bagi sebuah perusahaan, terutama pada Mormo ini, yang mana dengan adanya sistem ERP, maka bisa dipastikan semua bagian-bagian yang ada pada perusahaan akan saling terhubung dan saling terintegrasi.
dan akan memberikan dampak yang baik bagi perusahaan seperti dapat membuat kinerja dari perusahaan menjadi lebih meningkat, memudahkan bagian-bagian yang ada pada perusahaan untuk saling berinteraksi dan saling bertukar data. Jadi pada intinya, sistem ERP ini merupakan sistem yang dapat membuat perusahaan menjadi perusahaan yang jauh lebih baik lagi. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih Saudara dari Halimatus Sabila. Mungkin sekian dari presentasi kelompok kami akan hasil dari laporan penelitian sistem ERP perancangan sumber daya perusahaan pada produk perusahaan Mormo. Sekian, saya selaku moderator mengucapkan terima kasih, banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak coba lihat ininya dulu ya, presentasi apa namanya, database filenya. Yang database-nya, Pak? Ya. Ini, Pak? Ya, lanjut, Kak. Relasionalnya Relasi. Ini, Pak? ini beberapa tabel ya, ada gudang, ada marketing, ada keuangan, ada ini. Ini gudang maksudnya gudang bahan baku atau gudang produksi. Nah, jadi pada gudang maksudnya di sini. Jadi pada Mormo ini yang gudangnya itu digabung, Pak. Apakah misalnya nih yang barang baku di situ juga, tapi dipisah tempatnya. Yang barang bakunya dipisahkan dan juga barang hasil produksi juga dipisahkan gitu. Jadi pada yang gudang ini dia juga menyimpan beberapa data seperti berapa jumlah bahan baku yang tersedia dan juga berapa jumlah hasil produksi yang ada pada perusahaan gitu, Pak. Jadi ini ada satu tabel saja gitu. Iya, Pak. Satu tabel aja, Pak. Bapak nih, kalau tadi dibedakan, artinya bahan baku dengan produksi itu mungkin enggak. Jadi ada gudang bahan baku ada gudang produksi. Tapi bisa saja gitu. Cuman informasinya bisa nggak kita lakukan nanti misalnya bahan baku ini dan produksi. Gudangnya cuma satu ya? Iya, cuma satu, Pak. Cuma satu. Berarti campur-campur barangnya. Enggak campur sih, tapi dia emang satu tempat gitu, Pak. Tapi yang di posisinya itu dibedakan gitu, dibagi dua tempatnya gitu. Ini kalau di saya ini ada dalam material, kemudian ada gudang produksi. Bisa saja di tabel dan Iya, Pak, makasih, Pak. Ya, Pak, terima kasih, Pak. apa ya?
Gimana Pak? Bagian suppliernya ada? Supplier bahan baku? Enggak ada Pak. Nggak ada ya? Enggak. Nah, nanti ditambahin apa? Tabel supplier. Ya kan ada suppliernya kan? Iya Pak. Iya, artinya nanti ada tambahan supplier. Kita tahu supplier itu dari mana saja, kemudian ada berapa hari, ada tahunnya, beli berapa jam waktunya, berapa banyak barang yang dia bawa. Nanti bisa menginformasi secara keseluruhan. Nah, kita kan tahu bahwasanya itu ada sebuah sistem informasi yang saling terintegrasi antara masing-masing area fungsional dalam sistem. Jadi semuanya terpasti terintegrasi terkait. Jadi artinya apa saja dalam atau apa saja dalam ini bagian A, bagian B, bagian A saja ada kurang, jadi tahu kurang di mana ya, atau bagian gudang yang tahu bahwasanya barang tidak ada. Mungkin bagian supplier dia tahu ini ada buat supplier kita tahu sangat sekian. Jadi artinya usaha sudah mengantisipasi kekurangan bahan baku, kekurangan material, belum produksinya habis. Jadi itu secara ini sudah tergambar ada gudang, ada marketing dan pemasaran ya. Terus IM-nya ada di sini. Ya, ini gudang bagian suppliernya, supply chain manajemennya nanti. Ya. Iya Pak. Jadi kira-kira kurang itu yang bagian ini. Kalau gudang itu masalah, kalau standar tapi di satu paling di bawah, tapi dituliskan ini kan di gudang itu ada. Tanya barang A datang barang B. Iya Pak. Kalau barang A datang barang B. Stoknya sekian. Jadi tahu ya. Masih ada yang menambahkan lagi. Ini kan masih ada tambahan. Iya, tambahnya mungkin hanya ini saja Pak. Ini kan pada rancang sistem kami masih banyak kekurangannya Pak. Kayak tadi yang gudangnya cuma satu, harusnya kan ada beberapa gudang, seperti gudang suppliernya, gudang produksi, dan juga gudang bahan mentahnya gitu. Nah, jadi untuk memaksimalkan tugas kami ini, nanti kami akan perbaiki Pak. Maaf Pak, gimana Pak? Ya, diulang lagi informasinya. Iya, jadi IPA yang pada perancang sistem kami ini kan masih banyak kekurangannya Pak. Seperti misalnya yang pada gudang cuma satu, harusnya kan ada dua gitu. Ada gudang bagian produksi gitu, ada juga gudang bagian bahan mentahnya. Dan seterusnya, tadi yang seperti Bapak bilang, seharusnya kan juga ada tabel dari suppliernya. Harus supaya bisa tahu misalkan produk A didapatnya dari supplier mana gitu. Berarti nanti yang kami tambahkan yaitu kira-kira 2 tabel lagi Pak. Yaitu tabel tentang 3. Jadi tabel tentang gudang produksi, gudang bahan mentah, dan juga tabel tentang supplier. Gudang produksi sama supplier ya. Iya Pak. Ya, mungkin nanti untuk upload di YouTube silakan aja. Kalau ada yang mau
dalam menyerahkan tugas, itu softwarenya dikirim ke juga ke itu Bapak juga buat. Itu paling lambat itu tanggal ya. Maaf Pak, yang dikirimnya file dari BPT. Iya. Gimana? Yang dikirim ke apa tadi? Ya, soalnya kurang jelas Pak, suara Bapak. Dikirimnya nanti ke Google Classroom. Iya. Ya, baik link ataupun softwarenya. Oh, softwarenya aku kira. Ya, softwarenya. Iya, file. Itu pengalaman itu Bapak buat di tanggal hari Kamis ya. Kita kan itu hari Kamis. Iya Pak. Jadi hari Kamis itu sudah baiknya Oke, Pak. Oke, itu aja informasi. Ya. Silakan kita tahu yang lain yang berpresentasi ya. Iya, Pak. Ya, ini sudah ada 4 pokok dari mana tadi. Oke, silakan. Oke, baiklah. Mungkin hanya sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih banyak Pak atas waktunya. Dan kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mul, Hadir. kok baru open mic kau?